Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini terasa cukup pesat. Jika kalian melihat sekitar, sudah banyak sekali orang yang menggunakan teknologi komputer. Namun, apakah kalian tahu bagaimana perkembangan komputer dari awal masanya? Sebelum berkembangnya zaman, dulunya komputer hanya digunakan untuk menghitung angka tabel saja. Namun, sekarang komputer sudah memiliki banyak fitur-fitur yang sangat berguna untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan manusia zaman sekarang ini. Jika dilihat dari penjelasan tadi, sepertinya perkembangan komputer cukup panjang sekali ya. Jika kamu ingin mengetahuinya lebih banyak lagi, kamu bisa tonton video ini sampai habis. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data sesuai perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula digunakan untuk menyebutkan orang yang bekerja untuk menghitung perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi kata itu sekarang telah digunakan untuk menyebutkan alat komputer tersebut atau yang bisa kita kenal biasanya sekarang ini. Pada awalnya, pengolahan informasi kebanyakan hanyalah untuk menghitung aritmatika. Namun, sekarang ini komputer modern sudah memiliki fitur-fitur yang banyak, seperti mengirim pesan atau mencetak dokumen. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai alat elektronik yang menggunakan beberapa komponen yang dapat bekerjasama untuk mengolah informasi dari program atau data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Sebelum secanggih sekarang ini, perkembangan komputer dulunya hanyalah sebuah inovasi kecil di tahun 1800-an. Komputer awalnya ditemukan pada tahun 1822 Masehi oleh matematikawan jenius bernama Charles Babbage atau penemu komputer pertama. Mulanya, Babbage berniat untuk membuat mesin hitung bertenaga uap untuk menghitung tabel angka. Mesin hitung tersebut dinamai dengan different engine atau yang kemudian digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk different engine dilihat sangat berbeda dengan komputer modern zaman sekarang ini. Meski begitu, konsep komputer pertama dengan komputer modern zaman sekarang ini hampir sama, yaitu dapat menghitung angka atau komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu jenius bernama Hermann Hollerith menemukan sebuah kartu yang dapat menghitung sensus di Amerika yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith dapat menghemat biaya anggaran Amerika Serikat sebesar 5 miliar. Dengan kesuksesan tersebut, Hollerith terus melanjutkan karirnya di bidang komputer hingga akhirnya ia membentuk perusahaan komputer bernama IBM. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930 yang dikembangkan oleh Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Saat itu, Alan Turing berhasil menciptakan suatu mesin yang dapat mengelola sekumpulan perintah. Setelah itu, mesin itu dinamai dengan Turing Machine. Dengan simulasi gagasannya yang dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, namun komputer digital pertama kali dikembangkan oleh Kondratjew. Saat itu, ia membuat mesin komputer bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zeus merakit
model komputer pertamanya pada tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu tempat tinggal orang tuanya. Model pertama komputer yang dibikin oleh Zeus ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walau begitu, ia tetap dikenal sebagai pengembang komputer digital pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat berusaha untuk mengembangkan komputer agar dapat mengeksploitasi potensi strategis dari komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Hingga pada tahun 1941, Konrad Zuse berhasil menciptakan komputer Z3-nya yang digunakan untuk mendesain pesawat dan peluru kendali. Ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, John Macaulay berhasil membuat sebuah alat yang bernama Electronic Numerical Integrated and Calculator, atau yang biasa disebut dengan ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya, mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan yang akan datang. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, dimulai dari generasi pertama tahun 1940 hingga 1959, hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Apa sajakah itu? Mari kita simak lebih lanjut. Generasi pertama. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisik yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen-komponennya digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk, atau yang biasa kalian sebut kaset yang jadul itu. Lalu muncul generasi kedua. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk, atau lebih mudahnya kasetnya mulai bisa dilepas pasang. Komputer generasi ketiga. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 atau integrated circuit, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan Visual Display Terminal. Komputer generasi keempat. Personal komputer atau PC sudah mulai dikembangkan di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI, yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Komputer generasi kelima atau komputer sekarang ini. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang yang telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri.
Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutawan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable, alias laptop. Komputer pribadi mulai berkembang sejak 1970, yakni dengan munculnya Xerox Alto, yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah mempunyai selayaknya komputer zaman sekarang, yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru, di antaranya chip Dynamic Access Memory, Ethernet, dan disket. Lalu di tahun 1976 berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple One sebagai komputer single circuit pertama. Kemudian di tahun 1983 secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer. Digunakan sebagai alat penyimpanan yang dapat menampung data hingga 550 MB. Dan di tahun yang sama, Microsoft secara resmi memperkenalkan aplikasi Word, aplikasi pengolah kata yang sering kita gunakan sampai saat ini. Perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi secanggih sekarang ini. Di tahun 1984, Apple merilis Macintosh yang merupakan komputer pertama dengan mouse sebagai pengendalinya dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis atau GUI. Microsoft juga kemudian mengeluarkan sistem operasi Windows yang telah dibekali antarmuka grafis serta keunggulan multitasking. Tak lama kemudian, Apple merilis seri laptop portable bernama PowerBook yang dapat dibawa kemana-mana. Dulu untuk menyimpan data, pengguna komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun era sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakannya. Akan tetapi, popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi karena adanya internet, kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data dan file penting supaya tidak hilang. Seperti contoh, Google Drive. Implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit memisahkan penggunaan komputer untuk kegiatan sehari-hari dan sudah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat di era modern. Baik untuk kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya. Komputer sangat dibutuhkan. Itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer di dunia. Dari informasi ini, bisa kita ketahui bahwa komputer memiliki perkembangan yang cukup panjang hingga menjadi benda elektronik yang sangat penting sampai hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini saja video yang saya buat ini. Bila Anda berpikir bahwa video ini bermanfaat, Anda bisa beri like untuk video ini dan beri dislike jika video ini tidak bermanfaat. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda.